Oke, sekarang kita lihat untuk pengenalan pola. Kita menggunakan jaringan Hebb untuk mengenali pola. Pola yang berupa sebuah huruf, di mana huruf itu dibentuk dari masing-masing 25 karakter. Jadi 5 kolom dikali 5 baris. Huruf X itu polanya seperti ini. Dibentuk dari pagar dan titik. Huruf O juga dibuat dari pagar dan titik. Nah, maka bagaimana kita akan menyelesaikan atau menggunakan jaringan Hebb untuk mengenali huruf X atau huruf O nanti? Nah, maka setiap karakter itu dianggap sebagai sebuah unit masukan, di mana karakter pagar itu bernilai 1, sedangkan karakter titik bernilai -1. Kenapa kita gunakan 1 dan -1? Ingat, dari 3 percobaan tadi, jaringan Hebb itu bisa digunakan untuk inputnya bipolar, kemudian outputnya juga bipolar. Sehingga kita gunakan inputnya bipolar, yaitu 1 dan -1, 1 untuk menyatakan pagar, -1 untuk menyatakan 1. Kenapa kita tidak menggunakan biner? Karena tadi kita sudah coba untuk jaringan Hebb tadi, inputnya biner itu tidak bisa mengenali. Nah, karena kita menggunakan pola 5 baris kali 5 kolom, maka akan ada 25 unit masukan, yaitu X1 sampai X25. Di mana X1 sampai X5 itu adalah baris pertama, kemudian X6 sampai X10 untuk baris kedua, dan seterusnya. Dan nilai bias tetap bernilai 1. Nah, sebagai target, itu akan diambil sebuah unit yang akan bernilai 1 jika masukan berupa pola 1, dan bernilai -1 jika masukan berupa pola yang kedua. Jadi outputnya juga bipolar. Outputnya 1 dan -1. 1 itu jika mengenali pola huruf X, sedangkan -1 itu jika mengenali pola huruf O. Nah, maka dengan begitu, huruf X itu kita lihat X1, X2, X3, X4, X5. Yang 1, nilainya 1 adalah X1 dan X5. X1, X5. Kenapa? Ingat, tanda pagar nilainya 1. Tanda titik nilainya -1. Nah, ini titik. Posisi X2, X3, X4 itu titik, berarti -1, -1, -1. Terus X6 sampai X10. X6 berarti -1, X7 berarti 1, pagar ya. Kemudian X8 titik berarti -1, X9 pagar berarti 1, X10 titik berarti -1. Berdasarkan ini tadi ya, pagar atau titik. Dan seterusnya sampai X25 ditelusuri ini. Begitu juga untuk huruf O. X1 berarti nilainya -1, X2 pagar berarti 1, X3 pagar juga 1, X4 pagar juga 1, X5 titik berarti -1. Begitu seterusnya untuk baris-baris berikutnya sampai X25. X25 -1, nah iya ini. Titik kan berarti -1. Nah,
Kemudian kita isikan target. Kita lihat target itu akan menghasilkan 1 jika masukannya adalah huruf X. Ini masukannya X1 sampai 25 itu yang membentuk huruf X. Targetnya akan bernilai min 1 jika inputnya adalah huruf O. Karakter yang membentuk huruf O ini. Jadi targetnya 1 untuk X, min 1 untuk O. Nah, kemudian delta W. Delta W. Apa yang akan dilakukan oleh delta W? Delta W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, dan seterusnya. Ternyata pada delta W1 sampai W25 untuk X, ya ini, pada pola pertama huruf X dimasukkan, perubahan bobot yang terjadi merupakan hasil kali antara target dengan masukan. Jadi target dikali masukan. Hasilnya ini. 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali min 1 hasilnya min 1. Kita akan mengisikan ini pasti akan sama dengan baris ini. Kenapa? Ya karena pengalinya adalah 1. Semua bilangan itu akan bernilai bilangan itu sendiri jika dikalikan 1. Maka baris pertama untuk delta W1 sampai delta W25 itu ya sama dengan X1 sampai X25. Wong pengalinya targetnya 1. Tetapi beda dengan ini, delta untuk W1 huruf O. Kenapa? Pengalinya min 1. Kita coba lihat, min 1 dikali min 1 hasilnya 1. Min 1 dikali 1 hasilnya min 1. Min 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian delta W4 itu akan diisi target min 1 kali 1 hasilnya min 1. Dan seterusnya. Nah ya, nih. Pada pola kedua, huruf O dimasukkan, perubahan bobot terjadi merupakan hasil kali antara target, min 1, dengan masukan yang kedua semua ini. Nah, terus di sini bobot. Bobotnya adalah 1 untuk mana rumus bobotnya. Oke. Bobot. Coba kita lihat. Bobot rumusnya adalah bias. Bias ini. Bias sama dengan 1 kali target. Oke. Bias itu sama dengan 1 kali target. Targetnya 1 berarti juga kali 1 biasnya 1. Targetnya min 1 kali 1 hasilnya min 1. Itu ya. Jadi bias itu target dikali 1.
Ya, berarti sama dengan target itu sendiri. Nah, sehingga bobot akhir ini menggunakan bobot akhir WI dan bias B dapat ditentukan dari penjumlahan kedua perubahan bobot di atas. Ini dari perubahan delta W ini, delta W, 1 ditambah 1 hasilnya 2, min 1 tambah min 1 hasilnya min 2. Untuk mengisi W3, berarti dari delta W3, min 1 ditambah min 1, min 2, min 1 tambah min 1, min 2, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus, begitu seterusnya. Kita dihitung ya terakhir nih. 1 ditambah 1, 2. Begitu juga biasnya. Kenapa biasnya 0? 1 ditambah min 1 hasilnya 0. Kita masukkan di sini. Kita akan melakukan testing untuk pola huruf X. Nah, untuk huruf X yaitu XI kali WI ditambah bias 42. XI XI-nya ini, XI-nya berarti total ya. B, biasnya dulu, biasnya 0. Kemudian testing huruf O. Oh ini. Ketika kita hitung, XI, X1 sampai X25. Untuk inputnya, bobotnya dari 2 untuk W1, 2 untuk 25. Nih ya. Terus ini inputnya tadi 1 sampai 1 sampai min 1 ini. Oh ya. Berarti ini X1 sampai X25 dihitung, kemudian bobotnya, terus di net, dihitung netnya. Seperti yang contoh tadi, dihitung netnya satu-satu. X1 kali W1 ditambah bias. Tetapi ini 25. X1 kali W1 ditambah bias. X2 kali W2 ditambah bias. Nah, jadi nanti untuk huruf X itu akan menghasilkan 42, sedangkan huruf O itu akan menghasilkan min 42. Nah, sehingga kita hitung dengan menggunakan net tadi, fungsi net, yaitu jika lebih besar atau sama dengan 1, maka hasilnya 1.
Ini tadi ya, dengan menggunakan fungsi ini, output-nya itu akan 1 jika lebih besar atau sama dengan 0. Tetapi dia akan output-nya -1 jika kurang dari 0. Nah, maka di sini 42 itu lebih besar dari 0, maka hasilnya 1. Sedangkan min 42 itu lebih kecil dari 0, sehingga hasilnya min 1. Nah, ketika dibandingkan dengan targetnya itu, ini baris pertama ini untuk X, sedangkan baris kedua untuk O. Target untuk X itu adalah 1, target untuk O itu adalah min 1. Dibandingkan dengan outputnya 1 untuk X, min 1 untuk O. Berarti antara output dan target itu sama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kita bisa mengenali huruf X maupun huruf O. Dengan catatan, input dalam bentuk bipolar, outputnya juga dalam bentuk bipolar. Tuh, nanti coba dihitung sendiri, ini ya, sigma ini apakah benar 42 atau tidak. Begitu juga untuk yang huruf O, hasilnya kumulatifnya ini sama dengan min 42 atau tidak. Nah, itu fungsi dari jaringan Hebbian yang kita sudah coba dengan 3 varian input-output dan 1 dengan contoh. Contoh ini ya, dengan contoh bagaimana kita mengenali sebuah pola, huruf X dan huruf U. Begitu, saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.